Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Hatta. Kali ini kita akan membahas soal fisika kelas 12. Materi yang akan kita bahas adalah tentang rangkaian arus searah. Baik, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk klik subscribe channel ini. Kemudian kalian like. Kalau berasa ini video bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Baik, kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Ada sebuah kawat penghantar yang panjangnya 3 meter memiliki hambatan sebesar R. Jika kawat tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama panjang, maka besar hambatan masing-masing penghantar sekarang adalah, berarti sebelum kita menyelesaikan persamaan ini, kita harus tahu dulu ini membahas tentang apa gitu ya. Ini kawat penghantar, di sini biasanya dibahas adalah tentang hambatannya. Di mana menurut persamaannya adalah R itu sebanding dengan atau sama dengan rho kali L per A, di mana R-nya adalah hambatan, rho-nya adalah massa jenis kawat, L-nya adalah panjang kawat, dan A-nya adalah luas penampang kawat. Karena di sini tidak semuanya disebut gitu ya, ada panjang sebenarnya kan gitu ya yang berubah, kemudian juga ada hambatan. Berarti kita cari hubungan dari hambatan dengan panjang kawat. Sebenarnya kalau diubah kan gitu ya, ini bisa menjadi begini, R per L gitu ya. Kalau ada dua kejadian berarti R1 per L1 ini akan sama dengan R2 per L2. Oke. Atau bisa juga R1 per R2 juga boleh sebenarnya. Itu tergantung kalian saja sebenarnya cara hitungnya. Tapi kalau saya mending mudahan pakai ini. Oke. Kita diketahui dulu yang pertama ada kejadian pertama. Kejadian pertamanya gimana katanya? Di sini dia memiliki berapa? Panjang 3 meter, berarti L1 itu adalah 3 meter gitu ya. Kemudian hambatannya adalah R1-nya adalah bernilai R. Kemudian kawat tersebut dipotong menjadi 4. Berarti jadi berapa L2-nya? Jadi 3 per 4 gitu ya, meter. Nah, baru yang ditanyakan berapakah nilai R2. Oke, kita jawab bersama-sama. Berarti tinggal kita selesaikan, di mana kalau kita menulis balik boleh, R2 per L2 sama dengan R1 per L1. R2 sama dengan R1 per L1 kali L2. Oke, kita tinggal masukkan. R1-nya berapa? Nilainya R. L2-nya berapa? L2-nya 3 per 4 meter, juga boleh pakai meter, dibagi 3 meter gitu kan. Coret. Oke, tinggal kita lanjutkan sekarang. Bagaimana cara membagi gitu ya. Oke, sebenarnya kan mudah kalau pembagian ya. Tadi sudah atau biasanya sebelumnya juga sudah dibahas bahwa pembagian adalah perkalian terbalik. Tinggal R 3 per 4 dikali berapa? 1 per 3 sama dengan berapa? 3 per 4 kali 3 12 R. Bisa disederhanakan ya, ternyata 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Jadi jawabannya 1 per 4 R. Jadi hambatannya sekarang berkurang ya menjadi 1 per 4, tetapi ada 4 bagian. Oke, itu nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Oke, kita bisa lihat dulu. Sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 900 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan keluarga ini menggunakan lampu ternyata gitu ya 200 watt dan memiliki tegangan 220 volt. Jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang berarti itu ada beberapa lampu gitu ya. Tapi berapa maksimal dia punya lampu gitu ya kalau tidak punya alat listrik lain. Oke, berarti kita harus diketahui dulu supaya lebih mudah. Diketahui dulu pertama apa? Pertama ada daya yang disediakan PLN. Ternyata keluarga tersebut memiliki daya berapa? 900 watt.
Nah, itu satu. Kemudian tegangannya berapa? Ngomong apa? Oh, ini tegangan maksimum ya, atau Pi total. Pi total dari seluruh daya yang harus dikeluarkan itu maksimal 900 watt gitu ya. Ternyata P1-nya dia hanya berapa? Atau daya lampu itu hanya sekitar 200 watt. Kemudian tegangannya adalah 220 volt. Kemudian Pi2-nya itu tegangannya itu adalah 110 volt. Yang ditanyakan adalah berapa maksimum gitu ya. Nah, berarti cara pertama adalah kita harus cari dulu daya yang dikeluarkan oleh satu buah lampu gitu caranya. Jadi ditanyakannya adalah sebenarnya kan jumlah lampu. Tapi kalau sebelum kita mencari jumlah lampu, jawab jumlah lampu itu atau N itu dicari dari mana? Dari P total dibagi P lampu gitu ya. P lampunya berapa kan itu harus dicari dulu. Nah, P totalnya sudah ada, nilainya berapa? 900 watt. P lampu yang belum ada, berarti kita cari dulu P lampu gitu ya. Dari mana cari P lampu? Bisa kita pakai perbandingan. Dari mana perbandingannya? Dari persamaan daya gitu ya. Oke, kita harus bahas dulu daya. P itu sama dengan sebenarnya persamaan awalnya itu Pi kali I gitu ya. Nah, karena di sini P-nya ada, aman. P-nya juga ada, tetapi I-nya juga tidak ada, berarti tidak bisa pakai ini. Pakai yang lain. Bisa pakai yang mana? Bisa pakai I itu kan Pi per R ya. Nah, gitu. Ini juga bisa kita cari persamaan ini. Maka perbandingannya kan jadi I-nya itu dirubah menjadi Pi per R. Maka P itu Pi kali Pi per R kan gitu ya. Atau Pi kuadrat per R. Karena hambatannya tetap, berarti dianggap tetap kan gitu ya. Jadi P per Pi kuadrat gitu coba balik. Berarti kalau ada dua kejadian, ini satu, ini P2 per Pi2 kuadrat. Oke, kita selesaikan dari sini. P1-nya 200 per Pi1-nya 220 kuadrat sama dengan yang dicari P2 atau P lampu gitu ya. P lampu boleh. Per Pi2-nya berapa? 110 kuadrat. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau P lampu berarti kita bisa hitung 200 per 220 kuadrat dikali 110 kuadrat. Oke. Atau bisa tidak disederhanakan, sebenarnya bisa kan gitu ya. Ini juga 1, ini 2. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Ini juga bisa sebenarnya. 200 per 4 sama dengan 50 watt gitu ya. Ternyata satu lampu itu maksimal 50 watt. Oh ya, permasalahan ini kalau tidak percaya boleh kalian hitung manual juga. 110 kuadrat, 220 kuadrat ya. Oke, ini kita bisa ketemu P totalnya adalah 900 watt. Kemudian lampunya adalah 50 watt. Berarti tinggal kita cari berapa 900 dibagi 50. Berapa hasilnya adalah 18 buah. Jadi maksimum keluarga tersebut memiliki lampunya itu adalah 18 buah. Oke, itu nomor 2. Lanjut ke nomor selanjutnya. Oke. Perhatikan rangkaian listrik di samping. Besarnya tegangan jepit pada hambatan 3 apa? 3 ohm. Nah, di sini berarti di sini kita pakai voltmeter gitu ya. Nah, berapa? Kalau punya alatnya kan tinggal pasang.
berapa voltmeter itu di 3 ohm. Nah, sebenarnya kalau kalian jeli juga kita bisa merubah gambar ini supaya lebih mudah. Kalau kelihatan kan 1, 3, dan 4 itu dihubungkan secara apa? Secara seri. Kalau saya ubah gambarnya ini bisa lebih mudah. Jadi begini. Kemudian nah, kalau dibuat seperti ini mungkin lebih kelihatan gitu ya, lebih mudah kalian menghitungnya. Ini 10 kan gitu ya. Ini 1, ini 3, ini 4, ini 8, ini 6. Nah, gambar itu kalian bisa ubah dulu gambarnya supaya lebih mudah kalian untuk menghitung satu-satu hambatannya. Kalau kita lihat sebenarnya kan ini 1, 3, dan 4 itu dihubung seri, berarti tinggal jumlahkan 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8. Oke. Kalau saya rubah juga gambarnya juga bisa kan gitu ya. Pasti jadi gini kan gambarnya. Ini supaya lebih mudah dan kalian paham. Ini tadi sudah dihitung jadi berapa? Jadi 8 ya. Ini 8, tetap ini jadi 10. Ini 10, ini 6. Nah, berarti ini dihubungkan secara apa? Secara paralel. Berarti bisa hitung ya. Caranya bagaimana? R paralel, R1 per R paralel sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 8. Berarti 1 per RP sama dengan 1 tambah 1, 2 per 8. RP-nya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4 ohm. Jadi kalau diubah lagi bisa menjadi begini kan. Ini 10, ini 4, ini 6. Ya, hambatan totalnya ya tinggal total. R totalnya berapa? RT-nya ya 10 tambah 4 tambah 6. Jadi totalnya berapa? 20 ohm. Oke. Oh iya. Kita mau ngitung apa sebenarnya gitu ya? Kita mau menghitung berapa nilai tegangan jepit. Yang pertama yang harus kita cari sebelum kita memperoleh tegangan jepit ya kita harus tahu dulu di mana pi jepit itu, pi di 3 ohm gitu ya. Itu bisa kita hitung menggunakan I1 gitu ya atau I total gitu ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Kalau ini I1 ini ya akan beda gitu ya. Ini I2 misalkan ini I3 ya. Berarti kita harus cari ini I2. Berarti I2 dikali R yang kita cari. R-nya berapa nilainya? R-nya yang 3 ohm gitu ya, yang nilainya 3 ohm. Nah, yang jadi masalah I2-nya belum ada. Kalau mau mencari I2 berarti dari sini. Dari awal dulu. Berarti sebelum kita cari I2 ya harus tahu dulu I1 atau I total. Oke, I total rumusnya kan mudah. I total rumusnya adalah tinggal kita cari pi total per R total. R total. Pi totalnya ada di sini berapa? 10 volt dibagi R totalnya adalah 20 ohm. Berapa? Setengah gitu ya atau 0,5 ampere. Oke, 1 baru I total atau I1. Nah, sekarang masuk ke sini. Ada dua, ada I2, ada I3 kan gitu ya. I2-nya ada 8, I bawah I3-nya 8. Kalau nilai hambatannya sama, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa arusnya juga sama. Kalau di sini 0,5 yang masuk, berarti dibagi 2 akan jadi berapa? Ya ini cara mudah bisa kita cari. I3 itu sama dengan I2 berapa? Ya 0,25 setengahnya dari arus masuk karena nilainya sama kan, ini hambatannya sama. Oke, sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu tinggal 0,25 ampere dikali berapa ya 3 ohm gitu ya. Hasilnya adalah 3/4 ohm, maaf 3/4 volt gitu ya, atau nilainya 0,75 volt.
Oke, itu nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Ini hampir sama. Ini lebih mudah, ini namanya loop karena ada dua, ada kejadian dua. Ada loop 1, ada loop 2, atau ada rumus cepat sebenarnya. Tapi kita mau ke manual gitu ya. Kita bahas manual. Di buku itu ada rumus cepatnya, tapi saya akan lebih membahas ke manualnya. Oke, perhatikan rangkaian listrik di samping. Ada ya, ada GGL-nya atau tegangan sumbernya 18 volt. Kemudian R1-nya 4, kemudian GGL2-nya atau tegangan sumber keduanya adalah 10 volt, R3-nya 4 ohm, dan R2-nya adalah 4 ohm. Oke, yang kita cari adalah I3. Di sini ada dua yang kita gunakan, yaitu persamaan hukum Kirchhoff dan hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Kalau menurut Kirchhoff 1 itu mudah sebenarnya. Jika I masuk itu akan sama dengan I keluar. Nah, yang pertama kita akan gambarkan dulu loopnya. Kita sudah tahu bahwa kalau arus itu mengalir dari tegangan tinggi ke rendah. Berarti kalau saya gambarkan ini tingginya kan di sini. Oh, berarti mengalir. Nah, jadi berapa ini? I1. Kemudian ini juga sama. Oh, mengalir ke sini. Berarti ini I2. Jadi berdasarkan hukum Kirchhoff pertama ya sudah kelihatan bahwa I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Karena yang masuknya adalah I1, I2, yang keluarnya hanya I3. Jadi ini persamaan pertama yang bisa kita tuliskan. Oke, 1. Yang kedua, kita harus menggambarkan loop ini. Loopnya bebas sebenarnya mau diarah kemana, tapi yang lebih mudah arah loop mengikuti arah arus. Jadi ini loopnya begini, ini jadi loop 1. Oke, kita tulis dulu. Oke, kalau kalian masih bingung, coba cek di hukum Kirchhoff keduanya di modulnya gitu ya. Oke, caranya gampang, bahwa GGL total gitu ya dengan tegangan jepit itu akan bernilai 0. Itu menurut hukum Kirchhoff 2. Oke, loop 1 kita tulis dulu. Sebenarnya mudah, kita ketemu dulu dari sini, kita berangkat. Ketemu dengan minus GGL. Kita tulis tinggal minus GGL-nya 18. Dah, 1 plus masuk ke sini. Oh, ketemu apa? Ketemu hambatan. Kalau hambatan tinggal tulis hambatannya. Oh ya, karena arah loopnya ke sini, tadi arah arusnya juga ke sini sama gitu ya, maka ditulis positif. Positif berapa? Positif nilai dari hambatannya berapa? 4. Nah, karena tegangan jepit itu adalah hambatan dikali arus, tinggal kalikan dengan arusnya I1. Oke, tuh. Kemudian ada lagi, ternyata ada lagi. Ada berapa? Ada R3 ya, masuk ke sini ada R3, berarti tulis 4. Karena di sini ada arusnya apa? I3, tinggal tulis I3 sama dengan 0. Itu untuk loop 1. Oke, coba dicek-cek lagi. Kalau masih bingung, coba di replay pembahasannya. Oke, itu 1. Kemudian sekarang lanjut ke loop 2. Loop 2 ke sini kan arah arusnya, supaya lebih mudah ya loopnya juga ke situ. Ini loop 2. Dari loop 2 kita bisa cari di sini pertama ketemu dengan minus lagi kan ya. Tinggal tulis lagi minus 10. Oke, kembali ketemu ke sini kan dengan hambatan nilainya 4. Oh, searah dengan arusnya berarti plus. Plus berapa? 4I2. Oke, lanjut lagi ke sini ada hambatan 3. Ternyata arusnya juga searah dengan loop. Berarti tinggal tulis lagi 4I3 sama dengan, ada lagi nggak? Tidak ada, berarti sama dengan 0. Oke, sampai sini kita akan lanjutkan. Caranya sebenarnya bisa kita buat persamaan-persamaan ini supaya mengeluarkan nilai salah satu. Nah, karena yang ditanyakan I3 berarti, nah yang ada I3-nya jangan dihilangkan gitu ya. Kita bisa menghilangkan salah satunya. Mau jadi I2 semuanya atau bisa jadi I1 semuanya gitu ya. Terserah kita semuanya. Oke, saya pilih yang mana ya? Yang kita ubah ke I2 dulu lah semuanya supaya lebih mudah. Berarti I1-nya dari sini. I1 itu berapa nilainya? I1 itu adalah
I3, ini pindah kan ya, pindah ruas jadi kurangi I2. Saya ubah yang I1 yang pertama. Oke, kita rubah berarti jadi min 18 tetap ditambah berapa? 4 kali I1 berarti 4 kali I3 kurangi I2 ditambah 4 I3 sama dengan 0. Tinggal operasikan 18 tambah 4 I3 bisa kan ya, kali min 4 I2 plus 4 I3 sama dengan 0. Min 18 4 dengan 4 kan gitu ya. Oke, kita tulis dulu 4 I2 ditambah 4 tambah 4 8 I3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan baru. Oke, sudah seperti ini kita bisa pindahkan ke sini ya. Kita akan coba mengeliminasi lebih mudah ya. Min 18 min 4 I2 ditambah 8 I3 sama dengan 0. Oke, kita akan eliminasi karena kebetulan yang mau kita hilangkan adalah ini I2. Di sini ada 4 I2, di sini ada 4 min 4 I2. Supaya habis berarti kita harus jumlahkan atau tambah. Berarti min 10 ditambah min 18 jadi min 28 gitu ya. 4 tambah min 4 jadi habis gitu ya. Ini 4 tambah 8 12 I3 sama dengan 0. Jadi 12 I3 sama dengan 28 pindah ruas ya, dari min jadi plus. Jadi 28 I3 nya adalah 28 per 12. Bisa kita sederhanakan, bisa bagi 4 ya. Bagi 4 hasilnya berapa? Hasilnya 7. Bagi 4 hasilnya 3. 7 bagi 3 itu adalah 21/3 gitu ya, atau 2,33 ampere. Jadi arus 3 nya adalah 2,33 ampere. Itu sudah selesai kalau kita cari I3. Tapi kalau mau cari yang lain juga kita bisa tinggal masukkan ke sini, ke persamaan 1 ke persamaan 2 supaya ketemu nanti ada I2 nya berapa, kemudian I1 nya juga bisa kalian hitung gitu ya kalau soalnya nambah. Oke, itu nomor 4. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 5. Suatu pemanas air berhambatan 11 ohm gitu ya, dimasukkan dalam 4 kg air bersuhu 100 derajat Celcius jika kalor uapnya 2,2 kali 10 pangkat 6 dan dipasang pada tegangan 220 volt. Waktu yang diperlukan untuk penguapan seluruh air tersebut adalah, berarti kita harus diketahui dulu. Oke, yang pertama diketahui adalah kita punya hambatan. Hambatannya 11 ohm dimasukkan dalam 4 kg. Berarti masanya adalah 4 kg. Suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian kalor uapnya U sama dengan 2,210 pangkat 6 Joule per kilogram. Kemudian tegangannya 220 volt. Oke. Berarti kita harus mencari hubungan antara keduanya gitu ya. Jadi kita bisa mencari di mana di sini loh. W listrik atau energi listrik total itu sama dengan kalor gitu ya. Nah, kalor juga adalah energi juga gitu ya. Nah, ini akan sama. Berarti kita harus cari W listrik itu kan sebenarnya P kali I kali T. Tapi di sini kan tidak ada semuanya ya. Kita harus ubah dulu gitu ya. Nah, sebenarnya rumus awalnya adalah yang saya ingat gitu. P kali I kali T gitu ya. Itu akan sama dengan, karena di sini kalor uap berarti ya
kalor uap gitu ya. M dikali U massa dikali uap. Nah, ternyata I-nya belum ada. Berarti kita harus ganti dengan persamaan lain, di mana I itu adalah Pi per R. Maka bisa juga kita ubah menjadi Pi kuadrat T per R gitu ya. Sama dengan M kali kalor uap. Jadi kalau kita cari T ya mudah, M kali U kali R per, tinggal pindah ruas, Pi kuadrat. Oke, karena sudah persamaannya sudah ada, tinggal kita masukkan nilainya. Masanya 4, kalor uapnya 2,2 kali 10 pangkat 6, R-nya berapa tadi? 11, Pi kuadratnya adalah 220 kuadrat. Nah, gitu. Mudah, mau coret-coret juga boleh. 2,2 kali 10 pangkat 6 kali 11 ini bisa jadi 220 kali 220 kan gitu ya. Supaya lebih kelihatan bisa dicoret gitu. Oke, yang bisa kita coret pertama 0 dulu juga bisa kita coret ya. 0 tuh 2 berarti dicoret jadi 4 gitu kan ya. Oke, ini bisa kita coret jadi berapa? Jadi 10. Ini juga bisa kita coret jadi berapa? Jadi 5. Oke, bisa ada lagi yang dicoret? Sebenarnya bisa. Ini 10 pangkatnya hilang jadi 3. Jadi 4. Maaf, bukan 5, 2. 2 ya. 2. Ini juga bisa 4 dengan 2 jadi 2. Jadi 2 kali 10 pangkat 3 ribu gitu ya. Jawabannya adalah 2000, satuannya adalah sekon. Kalau mau diubah ya silahkan, mau diubah ke menit ya tinggal bagi berapa, bagi 60. Kalau mau diubah ke jam ya bagi 3600. Oke, jadi waktu yang diperlukannya adalah 20.000 sekon. Oke, itu saja untuk pembahasan materi kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini, like, dan kalau bermanfaat silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.